Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sarimah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jaringan nirkabel. Pada materi jaringan nirkabel ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ada konsep umum jaringan nirkabel. Yang kedua, perangkat keras dari jaringan nirkabel. Yang ketiga, konsep umum WIPAN. Dan yang keempat, ada konsep umum WLAN. Dan yang terakhir, jenis keamanan dari WLAN. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat jaringan nirkabel. Nah, kebanyakan orang beranggapan bahwa jaringan tanpa kabel hanya terbatas pada Wi-Fi, padahal jangkauannya lebih luas lagi. Nah, jaringan nirkabel ini memungkinkan 2 atau lebih perangkat terhubung untuk berkomunikasi dalam transmisi data. Jadi ada beberapa manfaat dari jaringan nirkabel. Yang pertama, tentunya jaringan nirkabel ini yaitu praktis. Dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita lebih mudah dan praktis untuk tetap terhubung dimanapun. Kita bisa bekerja, belajar dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kantor atau sekolah seperti umumnya. Manfaat yang kedua yaitu keamanan terjaga. Meskipun ini merupakan jaringan tanpa kabel, akan tetapi keamanannya sangat terjaga hingga data kita aman. Hal tersebut karena dalam jaringan ini telah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang canggih. Yang ketiga, adanya produktivitas meningkat. Bagi banyak perusahaan, jaringan nirkabel ini sangat penting dan mampu meningkatkan produktivitas, sehingga karya dapat bekerja dengan lebih cepat dan efisien berkat kecepatan data dan komunikasi melalui jaringan tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu biaya perluasan lebih kecil. Nah, maksudnya di sini, saat kita ingin memperluas jaringan nirkabel ini, kita tidak perlu repot dan banyak biaya untuk melakukannya. Sedangkan pada jaringan biasa, kita harus membeli tambahan kabel serta perangkat lainnya. Akan tetapi tidak dengan wireless ini. Nah, manfaat terakhir yaitu konfigurasi makin mudah. Di mana maksudnya yaitu saat kita ingin membangun sebuah koneksi atau konfigurasi, kita tidak perlu menyusun kembali kabel-kabel yang ada. Pada jaringan wireless ini kita cukup melakukan konfigurasi yang lebih mudah dan cepat. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Pasti kita sudah tidak asing dengan kata-kata jaringan nirkabel. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel terdiri dari 2 kata, yaitu jaringan dan nirkabel. Jaringan berarti kumpulan, sedangkan nirkabel terdiri dari kata nir yang merupakan bentuk terikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nir berarti bukan, tanpa, dan tidak. Jadi nirkabel berarti tanpa kabel. Jadi, jaringan nirkabel adalah suatu jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat tanpa menggunakan kabel. Nah, di mana jaringan nirkabel ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data melalui udara. Ada beberapa konsep umum dari jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu frekuensi radio. Nah, di mana jaringan nirkabel menggunakan frekuensi radio untuk mengirimkan dan menerima data. Frekuensi umum yang digunakan termasuk 2.4
GHz sampai dengan 5 GHz. Yang kedua, adanya penyebaran spektrum, yaitu teknik penyebaran spektrum digunakan untuk meminimalkan gangguan dan meningkatkan keandalan Konsep umum jaringan nirkabel yang ketiga adalah topologi jaringan. Nah, topologi jaringan yang umum digunakan atau sering digunakan dalam jaringan nirkabel adalah topologi bintang atau topologi star, di mana semua perangkat terhubung ke satu titik akses pusat atau access point. Dan konsep umum jaringan nirkabel yang keempat adalah standar jaringan nirkabel. Jadi, standar yang digunakan dalam jaringan nirkabel yaitu disebut dengan standar IEEE 802.11 yang juga sering kita kenal dengan Wi-Fi. Nah, standar jaringan nirkabel ini merupakan standar yang paling umum digunakan untuk jaringan nirkabel lokal atau WLAN. Nah, standar ini mencangkup berbagai versi seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n, 802.11ac, dan 802.11ax. Di mana perbedaan antara standar ini yaitu standar berikutnya kecepatan dan jangkauannya lebih luas dibandingkan standar yang pertama. Nah, selanjutnya ada contoh jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemakaian jaringan nirkabel ini bisa kita lihat dari yang pertama, frekuensi radio. Nah, yang pertama pada Wi-Fi di rumah. Wi-Fi menggunakan frekuensi radio untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, ponsel, dan smart TV ke router. Nah, biasanya Wi-Fi ini beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang kedua ada pada Bluetooth. Nah, saat kita menggunakan earphone Bluetooth untuk mendengarkan musik dari ponsel, perangkat tersebut beroperasi pada frekuensi radio sekitar 2,4 GHz. Nah, contoh kedua pada penyebaran spektrum. Nah, ini Wi-Fi yang kita gunakan penyebaran spektrum seperti direct sequence spread spectrum untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan keandalan. Ini memungkinkan untuk menggunakan internet secara nirkabel di seluruh rumah meskipun ada banyak perangkat yang terhubung dan menggunakan frekuensi yang sama. Contoh topologi jaringan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu topologi bintang di rumah. Dalam jaringan di rumah, router Wi-Fi bertindak sebagai pusat hub dan semua perangkat seperti laptop, handphone, itu terhubung ke router tersebut, di mana semua perangkat berkomunikasi hanya melalui satu titik pusat. Contoh pemakaian standar jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada standar 802.11n, di mana standar ini mungkin sering kita gunakan pada Wi-Fi di rumah. Di mana Wi-Fi yang menggunakan standar ini menawarkan kecepatan sampai dengan 600 Mbps dan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan standar sebelumnya. Yang kedua ada standar IEEE 802.11ac. Nah, standar ini sering digunakan di kantor-kantor yang sudah modern. Router dan akses point-nya menawarkan kecepatan yang sangat tinggi dan sangat ideal untuk streaming video HD dan
penggunaan data-data lainnya. Yang ketiga ada standar IEEE 802.11ax atau sering dikenal dengan Wi-Fi 6. Di mana ini sering kita temui yaitu pada Wi-Fi bandara dan pusat gedung perbelanjaan, di mana standar ini menawarkan kinerja yang lebih baik di lingkungan dengan banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Nah, itulah beberapa contoh standar jaringan nirkabel yang ada di sekitar kita. Cara kerja pada router. Nah, router akan bekerja dengan cara mengarahkan jaringan data yang ada atau alamat IP menggunakan routing table. Yang mana tujuan dari routing table ini untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui oleh sebuah paket data agar sampai ke tujuan. Ada beberapa fungsi dari router. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke DSL. Nah, di mana router nantinya dapat berfungsi untuk memblokir lalu lintas data yang ada yang bersifat mencurigakan, serta dapat mencegah terjadinya broadcast ROM yang membuat kerja jaringan menjadi lambat. Fungsi yang kedua yaitu untuk membaca alamat IP atau IP address. Nah, fungsi lain dari router yaitu dapat membaca sumber dan tujuan dari alamat IP yang dituju. Saat dibaca alamat tersebut membuatnya mudah menentukan routing dari satu node ke node lain dalam sebuah jaringan dengan lebih mudah dan cepat. Adapun fungsi router yang selanjutnya yaitu mentransmisikan informasi. Nah, di mana router ini bekerja menjembatani akses internet dengan menggunakan sistem kerja yang disebut dengan networking bridge, di mana data dari suatu jaringan dapat difungsikan oleh jaringan lainnya. Dengan adanya sistem ini membuat komputer saling melakukan interaksi, yang hasilnya merupakan proses pertukaran data antar node dalam sebuah jaringan menjadi lebih mudah. Adapun fungsi yang lainnya itu menghubungkan jaringan. Nah, di mana fungsi router untuk menghubungkan jaringan ke berbagai perangkat yang ada, sehingga pembagian paket data antar jaringan dapat dilakukan, ataupun pengguna nantinya dapat mengirimkan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya secara leluasa dan cepat. Nah, dalam proses ini tentunya adanya distribusi alamat IP pada setiap perangkat atau komputer yang dalam jaringan tertentu, baik itu secara statis atau juga dengan cara DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Fungsi router juga untuk menyaring paket data. Adapun fungsinya untuk menyaring paket data atau filtrasi. Nah, di mana proses filtrasi ini mendukung kerja jaringan internet serta mencegah lambatnya koneksi internet maupun lantaran arus lalu lintas atau traffic yang besar. Nah, dalam hal ini penyaringan paket data tersebut akan dilakukan berdasarkan aturan menggunakan alamat IP, UDP, dan port TCP. Perangkat keras selanjutnya ada itu access point. Nah, fungsi dari access point sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Nah, access point ini penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Selanjutnya, access point ini juga digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung, dengan dilengkapi fitur keamanan WEP atau WAP yang biasa disebut Share Key Authentication. Access point dapat digunakan sebagai pengaman. Baiklah, kita masuk ke perangkat keras jaringan nirkabel yang ketiga, yaitu Wireless Network Interface Card atau disingkat dengan NIC. Nah, setiap perangkat yang ingin terhubung ke jaringan nirkabel memerlukan kartu jaringan nirkabel. Dan ini bisa berupa kartu internal pada laptop maupun adapter USB eksternal.
Perangkat keras jaringan nirkabel yang keempat adalah antena. Nah, antena ini berfungsi untuk memperkuat sinyal jaringan nirkabel. Antena bisa bersifat omnidireksional, menyebar sinyal ke segala arah, ataupun direksional, yaitu hanya fokus ke satu arah tertentu. Ada 5 jenis antena wireless yang akan kita bahas. Seperti pada gambar, ini dinamakan dengan antena omnidireksional, di mana antena ini memiliki daya sistem yang memancar secara seragam dalam satu pesawat dengan bentuk pola arahan dalam bidang tegak lurus. Nah, pola ini sering disebut dengan donat berbentuk, dan fungsinya untuk menghubungkan beberapa antena direksional di outdoor point-to-multipoint komunikasi sistem termasuk sambungan telepon seluler dan sistem TV. Nah, antena ini mempunyai sifat umum radiasi atau pancaran sinyal 360 derajat yang tegak lurus ke atas. Secara normal mempunyai gain sekitar 3-12 dBi. Adapun yang kedua yaitu antena sektoral. Nah, antena sektoral ini hampir mirip dengan antena omnidireksional tadi. Gunanya juga untuk access point to server atau point to multipoint. Beberapa antena sektoral ini juga dibuat tegak lurus dan ada juga yang horizontal. Antena sektoral mempunyai gain jauh lebih tinggi dibandingkan omnidireksional, sekitar 10-19 dBi, yang bekerja pada jarak atau area 6-8 km. Sudut pancaran antena ini adalah 45-180 derajat dan tingkat ketinggian pemasangannya harus diperhatikan agar tidak terdapat kerugian dalam penangkapan sinyal. Selanjutnya ada antena grid. Nah, antena grid ini adalah antena yang bergain tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan data serta juga untuk radio location atau radar. Pada bagian UHF and SHF part dari spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang energi radio elektromagnetik yang relatif pendek pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena grid masih dalam ukuran yang masuk akal. Untuk kerja respon yang diinginkan baik untuk menerima ataupun memancarkan sinyal. Selanjutnya ada antena Yagi. Nah, antena Yagi, pada antena Yagi ini berlaku semakin banyak direktor elemen yang digunakan, maka semakin tinggi gain antenanya dan semakin sempit arah sinyalnya. Nah, jadi supaya antena Yagi bisa diarahkan dengan baik dan tepat kepada akses pointnya, maka kita bisa gunakan bantuan GPS. Pada mulanya antena ini digunakan di jalur radio komunikasi. Namun seiring perkembangannya zaman bisa diaplikasikan untuk kebutuhan wireless. Jarak tangkap juga pada antena Yagi ini kurang lebih 1-2 km. Dan selanjutnya ada antena parabola. Nah, antena parabola ini merupakan sebuah antena yang berdaya jangkau tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan juga data untuk radio collation radar. Panjang gelombangnya juga relatif pendek dan frekuensi-frekuensi ini menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena parabola masih dalam ukuran yang masuk akal. Antena parabola ini berbentuk seperti piringan, digunakan untuk mentransmisikan berbagai data seperti sinyal telepon, sinyal radio, dan sinyal televisi serta beragam data lain yang dapat ditransmisikan melalui gelombang. Adapun perangkat keras jaringan nirkabel yang kelima yaitu repeater and extender. Nah, perangkat ini berfungsi untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel dengan mengulang atau memperkuat sinyal yang diterima. Itulah beberapa perangkat keras yang harus diperlukan untuk membangun sebuah jaringan nirkabel. Baiklah, kita akan masuk kepada konsep yang ketiga, yaitu konsep umum WIPAN. Nah,
WPAN atau kesingkatan dari Wireless Personal Area Network merupakan jaringan nirkabel yang mencakup area yang sangat kecil, seperti beberapa meter di sekitar pengguna. Nah, WPAN dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi seperti ponsel, tablet, komputer, dan perangkat IoT lainnya. Teknologi yang sering digunakan dalam WPAN itu ada 3. Yang pertama Bluetooth, yang kedua Zigbee, dan yang ketiga infrared. Nah, yang pertama Bluetooth merupakan standar komunikasi jarak pendek yang memungkinkan perangkat bertukar data dalam jarak beberapa meter. Yang kedua yaitu Zigbee, di mana Zigbee ini Nah, WPAN memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama ada konsumsi daya rendah. Yang kedua, mobilitas atau pergerakan yang tinggi, di mana WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Yang ketiga, ada kemudahan dan kecepatan instalasi, di mana instalasi WPAN mudah karena dan cepat bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Selanjutnya ada fleksibel, di mana teknologi WPAN ini memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang selanjutnya kelebihan dari WPAN yaitu skalabel, di mana WPAN dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun WPAN memiliki banyak kelebihan, WPAN juga pasti mempunyai kekurangan seperti yang pertama jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar 100 meter, dan yang kedua data rate-nya rendah. Nah, WPAN ini membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel bagi peranti sederhana seperti PDA, telepon seluler ataupun laptop. Nah, ini biasanya digunakan dalam ruang operasi personal atau pos, di mana sebuah pos ini adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini, dua teknologi kunci dari WPAN adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak 30 feet atau kaki. Nah, data Bluetooth dapat ditransmisikan melalui tembok, saku, ataupun tas. Teknologi Bluetooth ini digerakkan oleh suatu badan yang bernama Bluetooth Special Interest Group atau SIG, yang mana mempublikasikannya spesifikasi Bluetooth versi 1.0 pada tahun 1999. Nah, untuk menstandarisasi pembangunan dari teknologi WPAN ini, standar IEE telah membangun kelompok kerja 802.15 bagi WPAN. Kelompok kerja ini membuat standar WPAN yang berbasis pada spesifikasi Bluetooth versi 1.0 yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, konsumsi daya yang rendah, interoperabilitas, dan bisa hidup berdampingan dengan jaringan 802.11. Baiklah, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu konsep umum dari WLAN. Nah, WLAN merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network, yang berarti jaringan nirkabel yang mencakup area yang lebih luas daripada WPAN. Cangkupannya seperti rumah, kantor, ataupun kampus, di mana WLAN ini menggunakan teknologi Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal dan internet. Adapun karakteristik umum dari WLAN itu yang pertama pada topologi jaringan. Biasanya WLAN menggunakan topologi bintang di mana perangkat terhubung ke access point yang terhubung ke jaringan kabel. Yang kedua, standar IEE 802.11. WLAN menggunakan standar ini untuk menentukan kecepatan, jangkauan, dan frekuensi yang digunakan. Yang ketiga, keamanan jaringan, di mana keamanan jaringan dalam WLAN harus dilindungi dari akses yang tidak sah dengan menggunakan metode keamanan seperti WPA2 ataupun WPA3. Adapun jenis-jenis WLAN, yang pertama ada Wi-Fi 802.11a. Nah, yang mana ini merupakan salah satu standar yang pertama kali ada.
Wi-Fi 802.11a beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan mampu mencapai kecepatan transfer data hingga 54 Mbps. Namun, jangkauan sinyalnya cenderung terbatas. Nah, jenis yang kedua ada Wi-Fi 802.11b. Jenis ini mencangkup banyak aspek, membuatnya mempunyai jenis yang beragam. Salah satunya yaitu Wi-Fi 802.11b, di mana standar ini beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 11 Mbps. Jenis jangkauan ini lebih luas daripada jangkauan yang pertama. Yang ketiga ada Wi-Fi 802.11g. Nah, secara sederhananya aja, pengertian ini merupakan pengembangan dari standar yang kedua dengan kecepatan transfer data yang sama-sama mencapai 54 Mbps. Namun, Wi-Fi ini juga beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, namun menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang keempat ada Wi-Fi 802.11n, di mana standar ini menawarkan kecepatan transfer data hingga 600 Mbps dan jangkauan sinyalnya lebih baik. Wi-Fi 802.11 ini dapat beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz sampai dengan 5 GHz. Selain itu juga mendukung teknologi multi-input dan multi-output untuk meningkatkan kerja pada jaringan. Dan yang terakhir yaitu ada Wi-Fi 802.11ac. Nah, ini merupakan jenis WLAN yang terakhir dan ada pada tahun 2013 dan merupakan pengembangan dari Wi-Fi sebelumnya, di mana Wi-Fi ini beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan mampu mencapai kecepatan transfer data lebih dari 1 Gbps. Nah, itulah jenis-jenis dari WLAN. Sekarang kita sudah tahu fungsi WLAN itu memungkinkan pengguna untuk memiliki kebebasan dan mobilitas dalam mengakses internet di berbagai lokasi yang terjangkau oleh sinyal WLAN. Nah, selain itu, WLAN juga dapat menghubungkan perangkat di jaringan lokal, berbagi file printer maupun source lainnya antara perangkat yang terhubung. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu tentang jenis keamanan WLAN. Nah, ada beberapa jenis keamanan yang digunakan dalam jaringan WLAN. Yang pertama ada Wireless Equivalent Privacy. Yang kedua ada Wi-Fi Protected Access. Yang ketiga ada Wi-Fi Protected Access 2. Yang keempat ada Wi-Fi Protected Access 3. Dan yang kelima ada 802.1x Authentication. Yang keenam ada MAC Address Filtering. Yang ketujuh ada VPN. Nah, kita akan membahas ini satu persatu. Baiklah, kita akan membahas sistem keamanan Wi-Fi yang pertama, yaitu WEP atau Wired Equivalent Privacy. Nah, di mana tipe keamanan ini adalah tipe keamanan jaringan Wi-Fi pertama yang ada di dalam sejarah Wi-Fi. Tipe keamanan ini bekerja dengan kunci yang dimasukkan atau password yang kita masukkan ke dalam router atau perangkat access point. Tapi keamanan ini masih terbilang lemah karena WEP ini adalah tipe keamanan pertama yang muncul dalam sejarah ditemukannya Wi-Fi. Yang kedua adalah WPA atau Wi-Fi Protected Access. Nah, ini merupakan perkembangan dari keamanan yang pertama. WPA merupakan sebuah teknologi keamanan jaringan yang membuat kunci dari starting point menjadi dinamis. Yang artinya kunci itu akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu,
sehingga kita sebagai user atau pengguna tidak bertanggung jawab jika kunci rusak terjadi pada jaringan WiFi kita. Yang ketiga yaitu WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2. Ini juga merupakan pengembangan dari yang sebelumnya. Jenis jaringan ini umumnya ditujukan kepada user sebagai pengguna Wi-Fi yang ada di dalam rumah. WPA2 adalah sebuah teknologi jaringan yang sangat baik dan hampir tidak memiliki celah untuk dirusak oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tapi kelemahan keamanan ini adalah kesalahan dari setting kita sendiri. Dengan WPA2, kita diberikan kebebasan untuk mengatur sistem keamanan sendiri. Seperti contohnya password, besarnya sinyal yang diberikan, dan berapa banyak akun yang dapat menggunakan jaringan WiFi kita. Dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan lagi daripada WPA2 adalah WPA3 yang merupakan versi terbaru yang menawarkan keamanan lebih baik dengan penggunaan aturan SAE, Simultaneous Authentication of Equal, yang mengamankan proses handshake. Selanjutnya ada keamanan 802.1x Authentication, yang mana metode keamanan ini menggunakan server radius untuk mengotentifikasi pengguna berdasarkan kredensial yang unik. Nah, berarti keamanan ini lebih bagus lagi daripada WPA3. Yang selanjutnya ada keamanan MAC address filtering. Jadi ini sebenarnya bukanlah metode enskripsi, tapi melibatkan pembatasan akses ke jaringan berdasarkan alamat MAC perangkat. Tapi ini juga mudah diatasi oleh pengguna yang cerdik. Yang terakhir ada VPN atau Virtual Private Network. Meskipun tidak khusus untuk WLAN, penggunaan VPN ini dapat menambah lapisan keamanan dengan mengekskripsi semua data yang dikirim dan diterima oleh perangkat. Demikianlah mungkin dengan mengimplementasikan berbagai metode keamanan ini, jaringan WLAN dapat dilindungi dari akses yang tidak sah dan serangan cyber. Mungkin sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to